Banjir hujatan usai ejek Andika kangen band. Triswaka dan Zidan ngaku kena mental. Begitu ngeliat jujur kan, gua agak kecewa. Kecewanya langsung, ya lo anak-anak gitu loh, ngapain sih bikin kayak gini gitu loh. Gue tuh berpikir, terus gue liatin sampai habis, ini buat gue apa bukan gitu loh. Oke, lo masih bertanya gitu iya. ya? Besoknya ada yang ngomong, itu kan ngeledek lo gitu loh, gini. Oh, ngeledek gua gitu. Dia belum minta maaf pada Anda, dia terus mencela Anda, seketika pahala-pahala dia diberikan kepada Anda. Itu seketika transfer otomatis. Maafkan kesalahan kami. Jika kami salah, tiba di intinya saya minta maaf lah. Karena manusia tempatnya salah. Intinya sama juga, aku mengakui kesalahan aku. Ya, kita tuh pada dasarnya emang gak ada niatan mau ngejelek-jelekin musisi senior. Ya, intinya aku tahu itu fatal, jadi aku minta maaf. Ini yang paling berbahaya. Awas, hati-hati. Orang-orang yang walaupun rajin ibadah ritualnya, tapi tidak bisa menjaga takwa sosialnya. Bisa rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, tapi rajin juga mencela, rajin juga menuduh, rajin berselisih, rajin macam-macam. Itu disebutkan oleh Nabi. Kalau Nabi menyebutkan dengan kalimat umum, artinya akan terjadi di setiap masa dengan tokoh yang beda-beda. Itu ada di antaranya di hadis riwayat Muslim nomor hadis 2815 dari Abu Hurairah. Saya bacakan hadisnya. Atadruna al-muflis, tahukah kalian orang yang pailit itu, bangkrut? Qulna ya Rasulullah, al-muflisu tina ma la dirham lahu wa la mata'. Kami katakan ya Rasulullah, orang pailit itu orang yang sudah enggak punya uang sepeser pun, enggak ada aset sedikit pun. Logis ya? Sekarang perhatikan. Al-muflisu min ummati, orang pailit dari umatku itu. Ingat, Nabi tidak menyebut umatnya Musa atau Isa, tapi umatku. Ada orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, tapi disebut pailit oleh Nabi di akhirat nanti. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, datang di hari kiamat dengan pahala salat yang cukup banyak. Itu di antara maknanya banyak. Wasyamin, puasanya rajin. Wa zakatin, zakatnya jarang tertunda. Wa ya'ti qad syatama hadza, cuman sayang kadang juga sering celah orang lain. Wa qadhafa hadza, kadang menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Wa daraba hadza, ada yang senang berselisih bahkan sampai secara fisikal. Awas, hati-hati. Puncaknya wasafa kadama hadza, ada yang menumpahkan darah saudaranya, bahkan menyebut nama Allah di dalamnya. Tembak orang, bom orang, Allahu Akbar tanpa kaidah yang dibenarkan. Itu keliru fatal. Bagaimana hukumnya kalau ada orang sholat bersamaan dengan itu orang maksiat? Lihat. Tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat kemudian dia mencela orang lain, maka pahala sholat dia seketika dipindahkan kepada orang yang mencelanya. Jadi kalau antum bermasalah dengan orang, kemudian antum maafkan dia, dia belum minta maaf pada Anda, dia terus mencela Anda, seketika pahala-pahala dia diberikan kepada Anda. Itu seketika transfer otomatis. Masya Allah, nggak minta dikasih. Pahalanya banyak, pindah. Anda taklim sekarang nih, keluar dari sini misalnya, ada yang mencela orang yang nggak taklim. Masya Allah, itu siapa sih orang itu? Itu Pak, tetangga di sini, tahu nggak Pak ya? Selama di sini, nggak pernah mau ke masjid Pak ya, apalagi taklim. Mudah-mudahan aja Pak, barangkali belum dapat hidayah Pak ya. Iya ya, terus dibicarakan. Itu begitu Anda dengan niat buruk membicarakan orang itu, pahala taklimnya pindah kepada orang itu. Seketika, padahal dia nggak ikut taklim. Datang orang lagi datang, kenapa sih? Itu tuh orang itu, oh iya ya, nggak nyangka tuh, Masya Allah. Gabung lagi di situ, pindah 3 orang. Orang itu cuma nerima aja, padahal nggak ikutan. Yang satu tiba-tiba mengatakan, Alhamdulillah Ustaz, saya enggak. Oh, bagus, enggak seperti mereka itu tuh. Oh, Masya Allah, kena juga. Jadi ada banyak hal yang kadang nggak sadar gitu kan, kadang nggak sadar. Ya, atau jangan-jangan Anda sering rajin ikut taklim, tapi sering mencela juga. Hati-hati itu, nggak boleh gitu kan. Anda ibadah, sholat, puasa, macam-macam, tapi menuduh orang juga, itu bahaya. Ada perempuan disebutkan oleh Nabi masuk neraka dia, padahal rajin puasa, rajin sholat. Hanya persoalan sering mencela dan menggibahkan tetangganya. Kata Nabi, hiya finnar, dia di neraka. Orang kaget, kok bisa? Karena habis pahalanya. Lihat,
wa hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Demikian seterusnya. Fa in faniyat hasanatuhu ma lam yuqda alaihi. Tapi jika habis kebaikannya sementara masih ada keburukan yang dilakukan, misal masih ada dosa satu, pernah zalimi orang, tapi bekal kebaikan sudah nggak ada untuk menembusnya, maka yang terjadi, diambillah keburukan orang ini, tu'khadhu min khatayahu, diambil keburukan orang ini, ditimpakan kepada orang yang ini, faturiha finnar, maka kehabisan bekal dia, dimasukkanlah ke dalam neraka. Silakan Anda cek sampai dengan hari ini, kita bermuhasabah masing-masing. Berapa kali kita berpikir buruk tentang orang lain? Berapa kali kita berprasangka tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali lisan kita bertutur yang tidak baik? Jangan-jangan seringkali kita mengajak kepada taklim sesuai Al-Quran, Sunnah, tingkatkan takwa, tapi perilaku kita tidak menunjukkan sifat ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Anji Manji rela turun gunung dari Gunung Puntang demi menyindang musisi pendatang baru, Triswaka dan Zinedine Zidane. Diketahui keduanya mencuri tengah panen cibiran usai membuat parodi. Menirukan gaya berjanji Andika kangen band, Zinedine Zidane tampak menekuk wajahnya dan sesekali menunduk. Ia lebih banyak diam dengan wajah lesu saat ini, bertolak belakang dari sikap kemarin saat klarifikasi di media sosial. Zinedine Zidane mengaku bully yang ia hadapinya baru pertama kali ia rasakan seumur hidup. Hal yang sama juga rupanya menimpa Triswaka. Pelantun "Aku Bukan Jodohnya" itu merasa membebani orang tuanya karena masalah ini. Imbas viralnya parodi tersebut, Triswaka dan Zinedine Zidane pun resmi diesomasi pihak Kangen Band dan terancam denda 1 miliar rupiah. Setelah mendapat isomasi, Triswaka dan Zidane akhirnya meminta maaf kepada Andika Kangen Band dan berharap dimaafkan. Anji Manji rela turun gunung dari Gunung Puntang demi menyindang musisi pendatang baru, Triswaka dan Zinedine Zidane. Diketahui keduanya mencuri tengah panen cibiran usai membuat parodi. Menirukan gaya berjanji Andika kangen band, Zinedine Zidane tampak menekuk wajahnya dan sesekali menunduk. Ia lebih banyak diam dengan wajah lesu saat ini, bertolak belakang dari sikap kemarin saat klarifikasi di media sosial. Zinedine Zidane mengaku bully yang ia hadapinya baru pertama kali ia rasakan seumur hidup. Hal yang sama juga rupanya menimpa Triswaka. Pelantun "Aku Bukan Jodohnya" itu merasa membebani orang tuanya karena masalah ini. Imbas viralnya parodi tersebut, Triswaka dan Zinedine Zidane pun resmi diesomasi pihak Kangen Band dan terancam denda 1 miliar rupiah. Setelah mendapat isomasi, Triswaka dan Zidane akhirnya meminta maaf kepada Andika Kangen Band dan berharap dimaafkan. Anji Manji rela turun gunung dari Gunung Puntang demi menyindang musisi pendatang baru, Triswaka dan Zinedine Zidane. Diketahui keduanya mencuri tengah panen cibiran usai membuat parodi. Menirukan gaya berjanji Andika kangen band, Zinedine Zidane tampak menekuk wajahnya dan sesekali menunduk. Ia lebih banyak diam dengan wajah lesu saat ini, bertolak belakang